Ini agak nyes banget, jadi kayak dari awal itu ketika saya membacanya tuh kayak nggak masuk kalau ini akan mengarah pada pedofil sebelum ke paragraf terakhir gitu ya. Jadi memang penulis ini ingin melihatkan bagaimana kota Surabaya yang penuh dengan kemajuannya itu banyak sekali kesenjangan gitu. Dan yang dia tulis di sini adalah Kampung Bantaran Kenangan. Taman Sains. Teman berpikir, teman bertumbuh. Halo teman-teman, kali ini kita sudah balik lagi di Taman Buku. Nah, kita akan ngomongin buku Parasit dan cerita-cerita lain dari Kampung Bantaran Kenangan yang ditulis oleh Aris Rahman P. Putra. Penulis ini merupakan perencana konten di satu agensi yang ada di Jakarta, begitu ya, agensi film. Dan latar belakang penulis ini sebelumnya pernah menulis satu cerpen juga. Nah, buku ini dikemas sangat mini, ini ukuran A5 kalau tidak salah, dan totalnya ada 9 cerpen. Buku ini mengulas bagaimana kesenjangan sosial yang ada di Surabaya gitu. Langsung mention di Surabaya karena memang di belakangnya ini tertulis langsung di sebuah kampung kota di Surabaya. Jadi di kota itu ada kampung kayak gitu. Nah, itu ada kesenjangan sosial di sana. Kalau yang saya lihat penulis ini dia banyak mengulas dan banyak melihat film-film yang mengarah pada kesenjangan sosial. Kenapa? Karena penulis sendiri itu kan merupakan perencana konten. Jadi buku yang ada di sini, buku yang saya pegang hari ini, cerita-ceritanya itu banyak merintihkan hati ya, tapi tidak melulu begitu. Jadi buku ini ditulis dari POV anak-anak, bagaimana anak-anak itu melihat realitas yang menurut orang dewasa ini merupakan sesuatu yang janggal. Jujur janggal ya. Tapi kalau menurut mereka tuh kayak itu sesuatu yang unik gitu. Contohnya yang saya catat itu di sini pada cerpen dengan judul Metamorlisa, di mana cerpen Metamorlisa ini dia itu sebenarnya mau menceritakan bagaimana ada suatu gadis terus tiba-tiba kayak datang gitu ya ke suatu perkampungan yang di pinggir rel. Dia ngomong ke anak-anak kecil gitu, kamu mau lihat kupu-kupu nggak gitu. Emang kamu tahu nggak aku kupu-kupu gitu. Oh iya, emang mbaknya kupu-kupu gitu. Iya, aku kupu-kupu. Mana coba buktiin dan segala macam. Di satu sisi anak kecil tuh nggak tahu gitu loh maksudnya dia kupu-kupu apa. Dan nggak lama si gadis ini langsung pergi ke tengah-tengah rel kereta api, mohon maaf, terus bilang ke anak-anak, liatin ya aku tuh kupu-kupu gitu. Pas langsung terhamburlah seluruh cairan-cairan hijau. Terus anak-anak ini jawab, cairannya hijau gitu kan. Pasti mbaknya ini kupu-kupu warna hijau. Sebenarnya ini satu ironi ya, yang mana si perempuan ini dia itu lari dari masalah yang memang banyak menumpuk gitu. Penulis menceritakan bagaimana anak-anak itu mengambil POV yang hanya orang dewasa tahu dari segi penulis. Itu salah satunya. Jadi memang penulis ini ingin melihatkan bagaimana kota Surabaya yang penuh dengan kemajuannya itu banyak sekali kesenjangan gitu. Dan yang dia tulis di sini adalah Kampung Bantaran Kenangan. Kalau saya melihat sendiri, Kampung Bantaran Kenangan menurut saya itu mungkin representasi dari tempat masa kecil penulis, yaitu di bantaran sungai di Surabaya. Bagaimana kalau penulis ini dia itu merasakan sendiri gitu ya, apa yang dialamin mungkin pada saat dia kecil. Nah, dia melihat di dalam cerpen ini itu juga menunjukkan bagaimana kesenjangan tata ruang, bagaimana kesenjangan ekonomi, bagaimana kesenjangan pendidikan yang dimasukkan ke dalam buku ini. Cuman ada beberapa kata-kata dan mungkin kalimat juga yang menurut saya itu agak dewasa banget gitu. Ini POV anak-anak tapi kayaknya agak dewasa. Mungkin itu bias dari penulis ya. Ketimpangan yang ada di Surabaya itu memang sangat terlihat karena secara geografis Surabaya sendiri itu ibu kota terbesar kedua gitu yang ada di Indonesia. Cerita lainnya yang saya agak gongnya itu di cerita ini, cerita Gemblengan. Ini kurang tahu pronounce-nya ya, Gemblengan. Mungkin bacanya kurang tahu, Gemblengan. Jadi cerita Gemblengan ini menggambarkan kayak ada anak yang dibully, terus gurunya ini nungguin anaknya ini, lalu anaknya ini
anaknya ini namanya Gemblengan, nggak tahu kenapa disebut Gemblengan gitu ya. Terus gurunya nanya gitu kan, kayak kenapa namamu Gemblengan, nggak tahu gitu. Ayo mau makan es krim nggak gitu. Iming-iming lah ya, menurut aku kayak diiming-imingin untuk dikasih es krim gitu. Akhirnya mau lah si anak ini. Pas udah mau datang ke rumahnya si guru, datang ke sana habis makan es krim gitu kan. Tapi uniknya itu penulis ini tidak langsung menyoroti mungkin ini adalah kasus pedofil, tapi penulis tidak langsung menyoroti ini adalah kasus pedofil gitu, karena dia mau melihat dari POV keibaan. Pedofil ini mengiba kepada seorang anak, tapi akhirnya dicabuli juga gitu. Di akhirnya kata-kata yang agak menurutku itu agak ini banget ketika si guru ini mulai kayak gini. Jadi dia menulisnya tuh seperti ini. Memandang tubuh bocah Gemblengan seperti sekarang ini, saya jadi teringat dengan kenangan buruk yang semasa kecil saya alami. Tapi toh itu masa lalu. Saya pun segera mematikan lampu, lalu membiarkan diri dan jiwa saya ditelan kegelapan dalam arti yang sebenar-benarnya. Ini agak nyes banget. Jadi kayak dari awal itu ketika saya membacanya tuh kayak nggak masuk kalau ini akan mengarah pada pedofil sebelum ke paragraf terakhir gitu ya. Jadi awalnya tuh ya udah gitu seperti guru biasanya. Nah, mungkin penulis ini ingin menunjukkan bahwa pedofil ini masuknya soft gitu. Dia masuknya soft selling gitu ya. Jadi dia nggak yang langsung gitu. Oke, akhirnya dari sini juga aku tahu ternyata cara-cara seperti ini yang digunakan oleh orang-orang pedofil ini. Selanjutnya, keunikan lainnya lagi, karena penulis ini adalah seorang perencana konten di agensi film, menurut saya dia banyak mengarah pada referensi film gitu, pada referensi tokoh-tokoh sutradara, tokoh-tokoh yang filmnya itu gong gitu ya. Contoh tadi di Cerpen Gemblengan itu dia di bawahnya tuh ada note gini, cerita buat Lars von Trier. Lars von Trier ini dia adalah salah satu sutradara dari Denmark yang mana banyak mengambil isu-isu kesenjangan sosial. Selain itu ada banyak juga sutradara-sutradara yang kasih catatan nih bahwa cerita ini untuk nah itu banyak mengangkat isu-isu sosial seperti Koreeda, terus juga Bang Joon-ho gitu kan. Koreeda itu dari Jepang yang mana dia mengambil isunya sama juga politik kesenjangan sosial. Terus Bang Joon-ho juga sama, itu dari Korea, dia mengambil kesenjangan sosial yang ada gitu. Mungkin latar belakang dari penulisan buku ini juga mengarah ke sana, bagaimana dia mendapatkan inspirasi, penulis mendapatkan inspirasi untuk menulis buku ini. Menurut aku buku ini cocok dibaca untuk 17 plus ya, karena ada beberapa kata-kata yang mungkin itu menjurus pada tindakan seksual yang mungkin kita secara tidak langsung begitu. Kalaupun anak-anak yang membaca itu tidak akan sangat terasa. Karena apa? Karena bahasanya sangat diperhalus seperti tadi gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang sudah 17 plus mungkin bisa membaca buku ini, karena di sini tidak ada kategori umur. Ini bukunya dari margin kiri. Mungkin teman-teman kalau yang mau membaca silahkan membaca buku ini, dan menurutku ini sangat worth it untuk dibaca, tapi jangan saat kondisi tidak baik-baik saja, karena ini mengangkat banyak isu yang dari POV anak-anak dan hanya orang dewasa aja yang ngerti POV ini. Mungkin itu aja, sampai jumpa.